Qadhi tidak boleh menghukum dalam keadaan marah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Wala tustaratu fil imai munasabatul wasfi muma ilaihi li hukmen fil asahi binaan ala annal ilata bi ma'nal mu'arrifi wa qila tustaratu binaan ala annaha bil ma'nal ba'ithi wa qila wa huwa mukhtaru ibnul hajib tustaratu in fuhimal ta'lilu minha ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam la yaqdiyal qadiyu wa huwa ghadbanon li'anna adamal munasabati fima syurita fihi munasabatu tanaqudun bi khilafi ma idza lam yufham minha li'anna al-ta'lila yufhamu min ghairiha. Qala al-musannifu fi syarhil muhtasari tab'an lil adudin wa muradu minal munasabati li adudi wa muradu minal munasabati duhuruha wa amma nafsuha fala budda minha fil ilati ba'ithati dunal amarati mujaradati wa muraduhuma bil ilati ba'ithati ilatul mustamilatu ala hikmatin tab'athu alal imtithali, dan tidak disyaratkan orang pada ima akan zahir munasabat sifat yang mumailih, sifat yang ima. Bagi apa tidak disyaratkan zahir munasabat sifat? Bagi hukum fil asah, karena dibina atas bahwa sesungguh ilat itu dengan makna mu'arrif, petunjuk keberadaan hukum atau alamat. Waqila, dan dikatakan orang disyaratkan ianya zahir munasabat karena dibina atas bahwa dianya zahir munasabat itu dengan, karena dibina di atas bahwa ilat itu dengan makna ba'is, pendorong atau motivasi. Waqila, dan dikatakan orang wahwa dianya qil itu Mukhtar ibnu Hajib, disyaratkan ianya munasabat zahir munasabat jika dipahamkan akan taklil ilat daripadanya zahir munasabat, seperti katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan menghukum oleh qadhi padahal dianya qadhi itu lagi marah, karena bahwa sesungguhnya tiada munasabat pada barang yang disyaratkan padanya barang akan munasabat itu berlawanan dengan sebalik ma apabila tidak dipahamkan ianya ma minha daripadanya zahir munasabat, karena bahwa sesungguh ilat itu dipahamkan orang ianya ta'lil daripada selainnya zahir munasabat.
Berkata oleh musannif di dalam kitab Syarah Mukhtasar, karena mengikut bagi Adudi, dan bermula yang dimaksud apa berkata musannif, dan bermula yang dimaksud daripada kata munasabati itu zahirnya munasabat. Wa amma, dan adapun bermula dirinya munasabat, itu nisya maka tidak boleh tidak minha daripadanya munasabat itu, daripadanya munasabat itu pada ilat yang bermakna ba'ithah, ketiadaan ilat yang bermakna tanda semata-mata. Dan bermula maksud keduanya musannif dan Adudi, maksud keduanya dengan kata ilat yang ba'ithah, itu ilat yang melengkapi, ianya ilat atas hikmah, hikmah yang mendorong, ianya hikmah atas imtisal, menjunjung tinggi perintahnya Allah. Satu pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apakah disyaratkan zahir kecocokan sifat ima bagi hukum? Itu pertanyaannya. Apakah disyaratkan zahir kecocokan sifat ima bagi hukum? Di sini ulama selisih pemahaman, selisih pendapat. Menurut pendapat asah, zahir kecocokan sifat bagi hukum tidak disyaratkan. Pendapat asah. Alasan, karena menurut pendapat asah, ilat dibinakan ilat atau dibangun ilat ini bermakna mu'arif. Mu'arif adalah alamat hukum atau petunjuk keberadaan hukum. Ilat ini bermakna petunjuk keberadaan hukum. Jadi ilat bermakna petunjuk keberadaan hukum. Jadi tidak butuh ada kecocokan ilat dengan hukum, karena ilat bermakna petunjuk keberadaan hukum atau tanda hukum. Jadi tidak disyaratkan zahir munasabat, karena ilat bermakna petunjuk, petunjuk cuma petunjuk keberadaan hukum. Jadi tidak disyaratkan adanya kecocokan antara ilat dengan hukum. Itu menurut pendapat asah. Kalau pendapat yang lain, zahir munasabat, zahir kecocokan sifat dengan hukum atau ilat dengan hukum disyaratkan zahir munasabat, zahir kecocokan. Dengan alasan karena pendapat ini ilat bermakna ba'is, motivasi bagi mukallaf atas menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Kalau ini ilat ini bermakna ba'is, ya jelas antara ilat dengan hukum harus wajib ada kecocokan, karena ilatnya bermakna motivasi bagi mukallaf atas menjunjung tinggi perintah Allah. Kalau tiada ilat, tiada kecocokan bagi hukum, maka tidak terbenar ilat bermakna ba'is. Ingat, ba'is kalau menurut pendapat qil, ilat bermakna ba'is. Ba'is ini adalah motivasi bagi mukallaf atas menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Makanya disyaratkan zahir munasabat. Ini pendapat qil. Pendapat yang lainnya yaitu Mukhtar Ibnu Hajib. Kalau menurut Ibnu Hajib,
disyaratkan bukan di atas jalan mutlak. Munasabat, kecocokan sifat dengan hukum disyaratkan tapi bukan di atas jalan mutlak atau di atas jalan umum, ada kait-kaitannya. Begini caranya pemahaman Ibnu Hajib. Kalau ilat dipahamkan daripada zahir munasabat, maka disyaratkan munasabat. Seperti contohnya kata Nabi, la yaqdi qadi huwa ghadban. Qadi tidak boleh menghukum dalam keadaan marah. Qadi tidak boleh menghukum dalam keadaan marah. Di sini wahwa ghadban, zahir ada kecocokan, zahir munasabat. Munasabat di sini karena langsung Nabi katakan wahwa ghadban. Maka kalau sudah langsung Nabi ada dalam hadis Nabi atau sudah Nabi katakan, ini terbukti sudah zahir munasabat. 75% wahwa ghadban menjadi ilat kepada hukum la yaqdi al-qadi. Makanya kalau di sini tidak disyaratkan munasabat, ini sangat bertentangan. Karena jelas-jelas di sini disyaratkan munasabat. Jelas-jelas di sini wahwa ghadban Nabi katakan. Jadi kalau tiada disyaratkan munasabat pada hadis ini sangat bertentangan dengan apa yang Nabi katakan. Makanya kalau menurut pendapat Ibnu Hajib, kalau sudah zahir munasabat, kalau sudah dapat dipahamkan ilat daripada munasabat, maka disyaratkan munasabat. Kalau sudah dipahamkan ilat daripada munasabat, karena wahwa ghadban Nabi katakan. Kalau tidak disyaratkan ada munasabat, ini sangat bertentangan dengan kata Nabi. Satu. Berbeda dengan yang tidak dipahamkan alasannya daripada munasabat, seperti al-imak di belakang, ilat yang bukan pada hakikat tapi sifat ilat pada takdir atau sifat pada takdir. Sifat pada takdir berarti tidak disebutkan dalam kalam Nabi atau hadis Nabi atau kalam Al-Quran. Jadi di sini kalau tidak disebutkan, maka tidak dapat dipahamkan daripada munasabat. Kalau tidak dapat dipahamkan munasabat, maka tidak disyaratkan zahir munasabat, kata Ibnu Hajib. Ibnu Hajib ini mensyaratkan munasabat cuma yang daripada zahir munasabat, daripada munasabat dapat dipahamkan ilat daripada munasabat, seperti yang sudah Nabi katakan atau yang sudah tersebut dalam hadis atau di dalam Al-Quran. Kalau ilat atau sifat-sifat yang telah tersebut dalam Al-Quran atau dalam hadis, itu disyaratkan munasabat. Karena kalau tiada munasabat pada yang sudah disyaratkan munasabat, sangat bertentangan. Tapi kalau ilat atau sifat yang tidak tersebut dalam hadis, tidak tersebut dalam Al-Quran, dalam arti sifat itu ditakdirkan, maka tidak disyaratkan munasabat, kata Ibnu Hajib. Berarti pertanyaan tadi jawaban ada 3. Apa yang jadi pertanyaan tadi? Apakah disyaratkan zahir kecocokan sifat bagi hukum? Maka jawabannya ada 3. Jawaban pertama dari pendapat asah, tidak disyaratkan, karena pendapat asah membangun alasan bermakna mu'arif. Mu'arif adalah alamat bagi hukum, jadi tidak butuh kecocokan antara sifat dengan hukum. Kalau menurut pendapat Qil, karena menurut Qil alasan ini bermakna ba'is, ya disyaratkan ada kecocokan, karena ba'is
menjadi motivasi bagi mukallaf atas menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Jadi disyaratkan ada kecocokan sifat dengan hukum. Kalau menurut pendapat Ibnu Hajib, disyaratkan kalau dapat dipahamkan ilat daripada munasabat, iaitu tersebut dalam hadis, tersebut dalam Al-Quran. Kalau tidak disebutkan sifat dalam Al-Quran atau dalam hadis dalam arti ditakdir, maka tidak disyaratkan munasabat. Musannaf berkata dalam syarah Mukhtasar. Apa perkataan musannaf? Muradu minal munasabati duhuriha. Maksud kata munasabat di dalam matan, la tustaratu munasabatun. Kata munasabatun maksudnya zahir munasabat. 75% zahir munasabat. Berarti makna munasabat kecocokan sifat bagi hukum. Makna maksud dari kata munasabat adalah zahir munasabat. Zahir munasabat, di sinilah terjadi selisih pendapat ulama tentang zahir munasabat sifat bagi hukum, tentang zahir kecocokan sifat bagi hukum, apakah disyaratkan atau tidak. Inilah yang menjadi selisih ulama. Adapun diri munasabat, diri kecocokan ilat atau sifat dengan hukum, maka mesti disyaratkan, cuma ilat yang bermakna motivasi, bukan ilat bermakna alamat tanda keberadaan hukum. Cuma disyaratkan munasabah pada ilat yang bermakna motivasi. Ini maksud perkataan musannaf dan Adudi. Musannaf ini kan mengikut Adudi. Muraduhuma bi'ilati ba'isati. Maksud keduanya musannaf dan Adudi. Maksudnya kata-kata ilat yang bermakna motivasi. Ilat yang bermakna motivasi, maksud keduanya adalah ilat yang dikandung hikmah, ilat yang melengkapi hikmah. Hikmah ini yang menjadi motivasi bagi mukallaf atas menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Itulah maksud ilat yang bermakna ba'is. Maksud dari keduanya, bukan ilat bermakna ba'is ni, ilat ini yang menjadi motivasi hukum, bukan. Itu perkataan orang-orang Mu'tazilah, itu salah. Kalau ilat ba'is ini bermakna diri ilat yang menjadi motivasi hukum, ini salah. Tapi ilat yang bermakna motivasi bagi mukallaf atas imtisal, atas menjunjung tinggi perintah Tuhan, bukan motivasi diri ilat bagi hukum. Makanya maksud musannaf keduanya bukan ilat, bukan ba'is ini bermakna ilat yang menjadi motivasi bagi hukum, tapi ilat yang bermakna motivasi untuk mukallaf di atas menjunjung tinggi perintah Allah. Alhamdulillah, telah selesai masalah yang ketiga, yaitu al-ima'. Jangan lupa nantikan masalah ilat yang keempat, yaitu sabrun dan taksim. Apa itu sabrun dan apa itu taksim? Nantikan saja pada video selanjutnya. Akan kami bahaskan tentang sabrun dan taksim hingga selesai masalah ilat ini, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.